بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan Ketua beserta segenap pengurus Masjid Islamiyah, yang kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan senantiasa hendaknya diberikan kekuatan ya dalam rangka mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan program-program keumatan yang mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya masjid ini tidak hanya sekedar tempat kita melaksanakan salat 5 waktu, tapi masjid juga menjadi pusat pendidikan, bahkan pusat peradaban, bahkan pusat ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana masjid berfungsi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang pertama Bapak Ibu, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla masih memperkenankan kita di tengah begitu banyak kesibukan. Allah masih perkenankan kita untuk dapat hadir di rumahnya, untuk dapat kemudian ruku', untuk kemudian dapat sujud, melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Maka Bapak Ibu, tentu harapan kita mudah-mudahan salat maghrib yang tadi kita laksanakan secara berjamaah hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amalan salihan yang mudah-mudahan kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah pada yaumul mizan, pada hari di mana kelak setiap amal akan dihisab dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, tak lupa kita bersalawat serta bersalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu kita tidak mengerti bagaimana cara melaksanakan salat secara berjamaah. Maka kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu, bahwa selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu kita benar-benar menyadari bahwa amal kita terbatas, ya, bahwa kita ini sebagai hamba Allah juga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kekurangan, Pak. Ya, banyak kekhilafan. Maka untuk itu paling tidak dengan bersalawat kita, bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harapan kita mudah-mudahan kita nanti tanpa terkecuali mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syafaat itu Bapak Ibu? Syafaat itu maknanya adalah penggenapan.
Ya. Wasyaf'i wal watr, ya, dalam Quran ada ayatnya. Ya, wasyaf'i itu genap. Watr atau witir itu artinya ganjil. Ya. Makanya salat witir yang kita kerjakan ya khususnya pada bulan Ramadan itu bilangan rakaatnya ganjil. Ya. Adapun syafaat atau syafa'un itu maknanya genap. Maka dengan bersalawat, sering kita bersalam kepada Rasulullah, mudah-mudahan kekurangan amal kita yang ganjil, yang tidak genap, banyak bolong, banyak kurang, banyak khilaf ini, mudah-mudahan disempurnakan hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ini pertama sekali saya memberikan tausiah di Masjid Islamiyah ini. Ya mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kelak kita dipertemukan di kesempatan yang lainnya, atau minimal kita kelak dipertemukan kembali di dalam surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit ya saya merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi. Ya. Alhamdulillah ya, senang mendengar bahwa di masjid ini kita akan menghidupkan dengan kajian, dengan maghrib, mengaji dan lain sebagainya. Apalagi Bapak Ibu kita melihat sendiri bagaimana fisik masjid ini. Alhamdulillah ya, nyaman, mewah, bagus di tepi jalan. Ya. Mudah-mudahan fisik yang baik, yang bagus ini benar-benar dapat pula kita imbangi dengan program yang juga bagus hendaknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas Bapak Ibu ya mutiara hikmah yang terdapat dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Jadi Bapak Ibu ada nama kitab namanya Nasaihul Ibad. Nasaih itu artinya nasihat, ya. Jamak dari nasihah. Nasihatun itu artinya satu nasihat. Nasaih itu bentuk jamaknya, artinya nasihat-nasihat. Jadi Bapak Ibu kata nasihat dalam bahasa Indonesia itu ya sumbernya asalnya dari bahasa Arab, yaitu nasihatun. Ya, diadaptasi menjadi bahasa Indonesia sehingga menjadi istilah yang sering kita gunakan yaitu nasihat. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kitab Nasaihul Ibad ini merupakan syarah daripada kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang sangat terkemuka yang berasal dari Palestina. Satu tempat yang bernama Asqalan. Tapi tempat itu kemudian diambil oleh Israel dan diubah namanya menjadi Askelon. Siapa nama imam itu? Siapa nama ulama tersebut? Yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis kitab yang judulnya adalah Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Yaitu kitab yang isinya adalah peringatan-peringatan, buku yang isinya adalah nasihat-nasihat, agar nasihat itu kemudian kita hayati, kita amalkan, dan harapannya kemudian menjadi bekal untuk kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak Ibu, buku Al-Munabbihat ini disyarah oleh seorang ulama Indonesia ya, yang bernama Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau berasal dari tanah Jawa, tepatnya dari provinsi Banten. Al-Jawi Al-Bantani maknanya dari Jawa, dari Banten. Muhammad Ibnu Umar Nawawi, seorang ulama Indonesia Bapak Ibu, yang beliau menjadi penghulunya ulama di Hijaz di suatu ketika dahulu. Jadi orang Indonesia ya,
pernah menjadi ulama, menjadi imam yang dibanggakan, menjadi rujukan oleh seluruh umat di dunia. Beliau digelar dengan Sayyidu Ulama'il Hijaz, penghulu ulama Hijaz. Bila disebutkan dengan Hijaz, maka dia merujuk kepada dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Jadi Bapak Ibu, ada dahulu orang Indonesia menjadi imam, menjadi penghulu ulama di Mekah dan di Madinah. Dari tanah Jawa, dari Banten. Nah, beliau kemudian menjelaskan kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani diberi judul dengan Nasaihul Ibad. Bapak Ibu, ini sengaja saya ceritakan sedikit tentang kitabnya agar tersambung sanad keilmuan kita. Tahu kita dari mana kita mengambil ilmunya. Karena disebutkan al-isnadu minad din, bahwa sanad ini bahagian daripada agama. Maka kita perlu benar-benar mengerti dari mana kita mengambil suatu ilmu. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kitab Nasaihul Ibad ini Bapak Ibu, di dalamnya itu ada hadis-hadis Nabi, ada kemudian kalam para sahabat, di dalamnya juga ada kalam-kalam ahlu al-hikmah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang salah satu kandungan dari kitab Nasaihul Ibad ini yang dinakal, ya, dipindahkan, dikutip, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis ini derajatnya hasan. Bapak Ibu, kalau kita bicara hadis itu berbeda sama Al-Quran. Kalau Quran itu semuanya mutawatir, semuanya sahih, semuanya benar, semuanya wajib kita imani, wajib kita terima, tidak boleh kita tolak. Maka barang siapa yang menolak, kufur terhadap satu ayat yang paling pendek sekalipun dalam Quran, maka itu bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Tapi kalau hadis Bapak Ibu, itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang kemudian maudhu. Hadis itu Bapak Ibu ada yang sahih, benar. Ada yang kemudian hasan, baik. Tapi tidak sedikit pula hadis itu yang lemah. Bahkan ada Bapak Ibu hadis yang palsu. Hadis yang direkayasa, dibuat-buat oleh manusia. Contoh, hadis palsu Bapak Ibu pernah dibuat orang dulu. Apa bunyi hadisnya? Bazinjan dawaun likulli da. Bahwa terong itu, buah terong yang sering kita masak Bapak Ibu di dapur kita, ya, itu adalah dawaun likulli da, merupakan obat dari segala bentuk penyakit. Ya. Jadi ini dibuat, disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tak pernah mengatakan itu Bapak Ibu. Siapa yang membuatnya? Orang, ya, yang kerjanya menjual terong. Agar laku terongnya, maka dibuatlah hadis bahwa makan terong itu merupakan obat dari segala penyakit. Ini bukan hadis Nabi, tapi hadis palsu yang disandarkan seolah-olah merupakan perkataan Nabi. Maka hati-hati Bapak Ibu. Meriwayatkan hadis itu harus jelas kita. Hadis itu sahih atau tidak, hasan atau bagaimana, atau dhaif atau palsu. Karena Nabi pernah mengancam, man yaqul ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadis langsung saya riwayatkan dari guru saya, Profesor Abdul Razak As-Sa'di Al-Hasani. Ya. Orang berkebangsaan Irak, ketika dulu saya kuliah, beliau meriwayatkan hadis ini. Man yaqul ma lam aqul. Barang siapa yang mengatakan sesuatu yang tak pernah aku katakan, kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka sesungguhnya dia sedang menempah tempat di neraka. Maka tadi Bapak Ibu saya jelaskan, hadis yang kita bahas ini adalah hadisun hasan.
Artinya hadis yang baik yang bisa kita amalkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa bunyi hadisnya? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munjiyat." Ada 3 hal Bapak Ibu yang dapat menyelamatkan kita. Thalathun munjiyat. Ada 3 perkara yang kalau kita lakukan Bapak Ibu, kita akan selamat dalam hidup ini. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang tak ingin selamat? Semua kita ingin selamat. Apalagi kita memahami bahwa hidup ini penuh dengan cobaan. Hidup penuh dengan ujian. Hidup penuh dengan rintangan Bapak Ibu. Siapa sih yang hidupnya selalu mulus, lancar, adem ayem? Nggak ada Bapak Ibu. Bahkan Nabi yang paling beriman, yang paling taat, justru yang paling besar dan berat ujiannya. Nabi pernah ditanya, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Ayyun nas asyaddu bala'an. Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi menjawab, al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujian hidupnya Bapak Ibu yaitu para nabi. Padahal Nabi itu beriman, Nabi itu taat, tak pernah kemudian menidakkan perintah Allah. Nabi lakukan sepenuh hatinya, Islam ini dilaksanakan, diamalkan. Tapi toh Nabi justru manusia yang paling berat ujiannya. Maka Bapak Ibu, apabila kita beriman sebagai seorang muslim, maka konsekuensinya adalah ujian. Lalu kenapa Ustadz para nabi yang taat itu justru berat ujiannya? Ibarat pohon Bapak Ibu, semakin tinggi dia menjulang ke angkasa, maka apa yang terjadi? Semakin besar pula angin yang akan menerpa. Tentu tidak sama Bapak Ibu, pohon kelapa dengan rumput beda. Semakin tinggi pohon, semakin besar ujian angin yang akan datang menerjang, menerpa. Begitu pula manusia Bapak Ibu. Semakin kita beriman, maka seyogyanya semakin besar pula ujian kehidupan. Jadi Bapak Ibu, apabila kita diuji, maka kita harus bersyukur. Artinya apa? Bahwa kita sedang menanjak, menaikkan keimanan kita. Tidak ada Bapak Ibu orang yang naik kelas tanpa ujian. Kalau anak kita sekolah, kelas 1 SD dia saat ini, mau naik kelas 2 dia, itu pasti lewat namanya ujian. Yang lulus maka dia naik kelas 2. Kelas 2 nanti ujian naik kelas 3. Begitulah hidup. Peningkatan keimanan itu akan ditempa dengan ujian demi ujian. Maka Bapak Ibu, ya, orang ahli hikmah selalu menyatakan, jangan minta dalam hidup ini ujian yang sederhana, jangan minta hidup yang mudah, cobaan yang ringan, tapi mintalah pundak yang kuat dalam menopang ujian. Karena walaupun ujian itu ringan, kalau pundak kita tidak punya daya tahan yang kuat, kita akan roboh juga. Tapi lihat Nabi Bapak Ibu, terusir dari tanah kelahirannya, dilempar, diintimidasi. Tidak ada satupun ya keganasan, ya, intimidasi, kezaliman kecuali dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi berhasil melewati setiap ujian itu. Maka Bapak Ibu, kita pun ingin berhasil dalam menghadapi ujian. Maka ada 3 syaratnya Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingin berhasil dalam ujian ini, kata Nabi, ada 3. Apa itu yang pertama? Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama Bapak Ibu yang akan menyelamatkan kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan ujian, cobaan ini. Yang pertama apa?
Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yaitu bila mana kita memiliki ketakwaan kepada Allah. Kapan kita bertakwa? Apakah hanya ketika di masjid Islamiyah, keluar dari masjid, pulang kita ke kantor, pulang ke rumah, masuk kita ke pasar, tercabut takwa itu dari hati kita atau bagaimana? Maka Nabi menjelaskan, fis sirri wal alaniyah. Takwa itu Bapak Ibu harus selalu kita bawa kemanapun, dimanapun, di masjid, di kamar mandi, di pasar, di kantor, di luar negeri, dalam negeri, dimanapun kita berada. Maka takwa ini harus selalu ada bersama dengan kita. Makanya Nabi sebut fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam kondisi sepi sendiri kita Bapak Ibu. Tak ada orang di rumah. Orang tua keluar kota, tinggal kita selaku anak sendiri. Tak ada orang lain. Bertakwa kita kepada Allah. Wal alaniyah, di tengah keramaian, banyak mata yang melihat kita pun kita bertakwa kepada Allah. Cuma Bapak Ibu, apabila di tengah keramaian itu mudah kita mengontrol diri. Di masjid itu jarang orang melakukan kesalahan. Jarang orang melakukan maksiat. Karena orang berpikir ulang, ya, melakukan dosa di rumah Allah. Tapi selalu orang apabila keluar dari masjid, ya, maka begitu banyak maksiat dosa yang dia lakukan. Padahal kata Allah apa? Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Allah tidak perintahkan kita bertakwa hanya ketika di masjid. Allah tidak perintahkan kita bertakwa itu hanya ketika Ramadan, hanya ketika Zulhijjah. Habis Ramadan tinggalkan takwa, tidak. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwa kita kepada Allah dimanapun kita berada Bapak Ibu. Maka hati-hati, kita dihadapkan di zaman di mana ada yang namanya sekarang paham sekularisme agama Bapak Ibu. Apa itu sekularisme? Al-faslu bainad dini wad daulah. Sebuah paham yang hendak memisahkan antara agama dan negara. Ibu kalau mau zikir di masjid aja. Ya, jangan bawa-bawa Tuhan di kantor, jangan bawa-bawa agama di dewan. Hati-hati Bapak Ibu. Ini namanya paham sekularisme, memisahkan antara agama dan negara. Kalau mau soleh, mau jujur, mau taat itu di masjid, bukan di kantor, bukan di pasar. Maka berlakulah orang berlaku curang, orang menipu, orang melakukan kezaliman. Ya, ketika di pasar jual beli dikurangi timbangan itu Bapak Ibu. Di bagian atas diletaklah buah-buah yang bagus-bagus, yang besar-besar, tapi ketika kita membeli diambilnya bagian bawah yang busuk-busuk itu. Kenapa? Karena orang menyangka Tuhan itu di masjid. Takwa itu hanya ketika Ramadan di masjid. Habis Ramadan yang nipu-nipu lagi, yang korupsi-korupsi lagi, yang maksiat-maksiat lagi. Makanya kalau kita ingin selamat, apa kata Nabi? Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam kondisi sepi, sendiri, ataupun di tengah keramaian. Ini yang pertama Bapak Ibu. Maka Allah menyebutkan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini sepenuhnya. Bukan cuma dalam ibadat, tapi juga dalam muamalah, dalam sosial, dalam pendidikan, dalam kebudayaan. Masuk seluruhnya ke dalam Islam. Tapi ingat, Islam tidak pernah anti dengan yang namanya kebudayaan. Islam tidak pernah anti dengan yang namanya adat istiadat. Islam tidak pernah anti dengan yang namanya kearifan lokal. Tapi Islam itu menyesuaikan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu, ya, dalam mengharungi kehidupan di dunia ini, yaitu al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu berlaku sederhana kita, Bapak Ibu, dalam kondisi kita sulit ataupun senang. Ada berapa menit lagi kita, Bapak Ibu, menjelang Isya? Nanti bunyi ya. Ada 5 menit lagi? Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, yang akan menyelamatkan kita adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Berlaku sederhana kita. Kaya sederhana. Sulit pun kita sederhana. Apa maknanya, Ustaz? Kalau orang kaya sederhana itu paham kami, Ustaz. Kalau udah sulit, susah, apa yang mau sederhanakan? Hidup aja payah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Sesulit apapun kita, Bapak Ibu, jangan sampai kita ini meletakkan kedua tangan kita di atas leher kita sebagai simbol ilustrasi bahwa kita tidak mau berbagi. Tidak mau mengulurkan tangan membantu orang. Padahal Bapak Ibu, membantu kan tidak selalu harus berupa uang. Bisa tenaga, bisa nasihat, bisa ide. Banyak hal. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu membantu bisa dengan sekedar mendengarkan. Kadang-kadang hari ini Bapak Ibu banyak orang yang memiliki depresi, mental health. Beban di rumah begitu berat, nggak tahu mau cerita kemana. Maka sebagai sahabat, dengarkan ceritanya. Dengarkan mungkin curhatnya. Maka itu pun termasuk dalam ranah membantu. Jadi jangan dibayangkan membantu itu hanya uang. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Allah melarang kita untuk meletakkan tangan di leher sebagai simbol tak mau berbagi, tak mau membantu orang, pelit, tak mau mengulurkan tangan. Yang punya harta bantu dengan harta. Yang ada tenaga bantu dengan tenaga. Yang punya kecerdasan bantu umat ini dengan kecerdasan yang Allah titipkan kepada kita. Intinya saling membantu. Wala tabsutha kullal basti. Kemudian untuk orang yang Allah berikan kelebihan harta kepadanya, jangan pula menghambur-hamburkan harta, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya, melakukan pemubaziran, atau harta dalam kebaikan sekalipun juga diberikan batasan-batasan. Contoh, kita masih hidup, ada istri, ada suami, ada anak, kita hanya punya satu rumah. Jangan kemudian dipaksa juga diwakafkan rumah itu, lalu kita tidur di bawah jembatan. Tidak benar. Wala tabsutha kullal bast. Jangan pula kemudian menghambur-hamburkan harta, ditimbang-timbang, tarik ulur. Jangan sampai nanti gara-gara saya mendengar Ustaz agar kita kemudian selalu bersemangat, berinfak, sedekah, berikan seluruhnya. Diberikanlah rumahnya, akhirnya jadi gelandangan. Ini namanya tidak memahami konsep pendalilan. Nah, Bapak Ibu, bersederhana dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi lapang. Begitu juga sulit kita, lagi sulit, kita hanya ada uang 50.000, masih bisa kita infakkan 2.000. Betul apa tidak? Masih bisa kita sisihkan 5.000. Ada anak-anak, habis bensinnya, kita ada uang, yang berbagilah. Walaupun kita sudah, tapi tetap masih bisa untuk kita berbagi. Karena berbagi itu Bapak Ibu soal mental. Ada orang mengatakan, saya nanti Ustaz kalau sudah kaya saya akan bantu orang. Di saat sulit pun dia tidak membantu orang, maka tipis harapan ketika kaya dia akan menolong orang. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan kita yaitu wal adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil kita Bapak Ibu dalam kondisi kita senang ataupun
sedih, bahagia ataupun lagi kecewa. Berlaku adil kita Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai nanti kita berlaku tidak adil. Hari ini Bapak Ibu, orang bisa adil kepada orang yang ia sayangi, temannya, sahabatnya dia adil. Tapi kepada orang yang mungkin ada salah kepadanya, mungkin musuhnya, tidak bisa dia adil. Emangnya adil itu hanya untuk orang yang kita sayangi? Tidak. Berlaku adil itu kepada kawan maupun lawan. Makanya Allah menegur dalam Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Apa kata Allah? Wala jrimannakum, jangan sampai karena kebencian dalam hati kita Bapak Ibu terhadap sekelompok orang, terhadap si fulan, terhadap teman kita, tetangga kita atau orang yang kita kenal. Jangan sampai karena kebencian kita kepada mereka menjadikan kita berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada takwa. Contoh sederhana Bapak Ibu. Mungkin kita dipilih menjadi ketua, atau dipilih menjadi RT, dipilih menjadi RW, dipilih menjadi ketua sebuah komunitas, atau apapun jabatan yang kita emban hari ini. Dipilih kita, jangan kemudian kita berlaku tidak adil kepada anggota kita, kepada masyarakat kita. Yang tetangga-tetangga yang baik diberikan bantuan oleh Pak RT. Yang ada masalah sama dia, contoh, dia ada hutang pribadi sama Pak RT belum dibayar karena kesulitan hidupnya. Lalu kemudian ya, Pak RT ini menahan bantuan yang sebenarnya bantuan itu diperuntukkan untuk setiap warga negara yang memenuhi karakternya. Jangan sampai mentang-mentang RT, RW, ketua kita tidak kita berikan hak warga karena hanya masalah personal. Hati-hati ya. Maka Allah menegur, jangan sampai karena kebencian, karena masalah kita dengan sekelompok orang menjadikan kita berlaku tidak adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada takwa. Nah Bapak Ibu, itulah 3 hal yang insya Allah kalau kita amalkan, maka kita akan mendapatkan keselamatan dalam hidup ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah karena kelemahan kami yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.